haters ya. Haters, orang-orang yang membenci kita karena mungkin sesuatu yang kita lakukan atau konten yang kita buat. Well, dalam kasus aku sih seperti itu. Ini caraku menangani haters, dan kalau kamu punya haters, ingat ini. Kalau kamu belum punya haters, kalau kamu belum punya seseorang yang membenci apa yang kamu lakukan, kalau kamu belum punya seseorang yang mengkritik dan menentang apa yang kamu lakukan, mungkin kamu belum benar-benar melakukan sesuatu yang impactful, sesuatu yang berarti. Maksudnya gimana, Pastor Brian? Kita menyembah Tuhan Yesus yang pada zamannya dia turun ke dunia dan dia mengobrak-ngabrik dunia Kristiani, dunia rohani pada zaman itu. Kenapa? Karena di zaman itu mereka sangat meninggikan, mensucikan, mensakralkan yang namanya agama, ritual dan lain-lain. Dan Tuhan Yesus datang dan dia bilang yang terpenting adalah Tuhan dan orang-orang. Dan dia memutarbalikannya, mengutamakan orang, sesuatu yang Tuhan sangat cintai. Dia melawan arus pada zaman itu. Ini bukan berarti kita selalu harus melawan arus, tapi seringkali kalau kita ngelihat di kasus Tuhan kita, di kasus sejarah gereja pun, orang-orang seperti Martin Luther yang waktu itu datang dan membawa gerakan Protestan melawan gereja Katolik, atau bahkan di luar gereja, orang-orang seperti Steve Jobs yang bilang bahwa satu hari akan ada orang-orang yang punya handphone di tangan mereka. Semua orang akan punya handphone. Di zaman itu belum banyak yang punya. Tapi mereka bisa melihat yang orang-orang belum bisa melihat, dan mereka melakukan yang orang-orang belum lakukan. Dan pada saat kita menciptakan sesuatu yang baru, pasti ada yang namanya haters. Pasti ada orang-orang yang mungkin membenci, tapi setidaknya tidak setuju karena kita membawa perubahan. Quotes dari Albert Einstein, kalau kita mau melihat sesuatu yang baru, kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan. Dan pada akhirnya haters itu hanya sebagian kecil sebenarnya. Nah, aku nggak tahu apa yang kamu lakukan hari ini, tapi mungkin kamu mendapatkan resistance, mendapatkan perlawanan karena kamu membawa perubahan. I think that's good, selama itu memang kamu lakukan dari niat yang baik dan dengan cara yang baik. Tentunya ada cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir perubahan itu tidak terlalu tentang oleh orang-orang, tapi pada akhirnya ada. Dan pertanyaannya begini kan selalu, bagaimana kita menanganinya? Gimana sih Pastor bisa santai aja dengan haters sebanyak itu? Well, aku sih cuma ngelihat ke Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia bilang gini, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Tentunya ada banyak alasan untuk kenapa orang bisa nge-hate kita. Orang bisa nge-hate karya kita, orang bisa nge-hate perubahan yang mau kita bawa, dan mungkin kita bilang kita datang dengan tujuan baik. Tapi yang kayak tadi aku bilang, orang-orang mungkin nggak mengerti tujuan ini. Orang-orang nggak ngerti kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Bahkan murid-muridnya aja menentang dia. Mungkin murid-muridnya belum jadi haters, tapi murid-muridnya menentang Tuhan Yesus. Petrus berkata, jangan Tuhan. Pada saat Tuhan bilang, aku harus disalibkan, aku harus dibunuh, aku harus mati. Petrus bilang, tidak, sekali-kalinya jangan sampai engkau mati di atas kayu salib. Dan Tuhan pun menghardik Petrus. Kenapa? Karena Petrus tidak mengerti untuk apa. Karena dia harus mati di atas kayu salib menebus setiap dari kita. Dan kenyataannya nggak semua orang ngerti apa yang ada di hati kamu. Nggak semua orang ngerti apa yang ada di hati aku pada saat aku membuat sebuah konten. Mereka hanya melihat dari luar. Tapi biarlah Tuhan sendiri, biarlah Tuhan yang bisa melihat hati kita. Dan selama kita punya hati yang benar dan hati yang lurus, melakukan itu untuk kebaikan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan untuk kebaikan orang-orang, maka it's okay. Being haters, punya haters itu kita tinggal bilang senyum, nafas dulu, ya kan? Tuhan maafkanlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Itu nomor 1, dari hati. Lepaskan pengampunan. Nomor 2, ya jangan dibales, jangan diliatin. Dulu aku inget hari-hari dimana aku balesin semua, aku trolling satu-satu. Aku datang tuh ke account yang depannya GP tanpa disebut. Terus aku temuin, itu nggak ngapa-ngapain. Aku dimarahin istri aku karena kamu ngapain sih Brian? Iya benar juga ya. Dari situ aku juga bertobat untuk nggak nge-troll pasif agresif, dan udah biarin aja, dicuekin aja. Karena ya, dan terakhir adalah ini, aku sekarang mengambil sebuah resistance, sebuah haters itu juga salah satu bentuk untuk menyemangati. Karena artinya kita sedang berada di jalur yang tepat, artinya kita sedang membawa sebuah perubahan. Dan ingat, satu hari ini mungkin orang-orang itu membenci kamu, hari ini mungkin orang-orang itu menentang kamu. Tapi kalau kamu terus konsisten seperti dulu aku, terus aja konsisten, Tuhan punya sebuah cara yang sangat indah untuk
orang-orang yang dulu membenci kita, satu hari bukan hanya setuju, tapi justru bisa bilang, iya benar juga yang kamu lakuin benar deh. Oh ya, oke, that's good. Jangan menyerah. Untuk kalian-kalian yang mungkin menciptakan karya, melakukan sesuatu, membawa perubahan di dalam gereja, banyak hatersnya. Melakukan hal-hal di sosial media seperti yang aku lakukan, bakal ada 1-2 orang yang mencibir. Dan mungkin di kehidupan secara normal, siapapun itu, ingat, selama Tuhan bersama kamu, siapa sih yang bisa melawan kamu? Terus maju ya, semangat! Doa ini untuk semua teman-teman yang mungkin sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka sayangin. Yuk kita doa. Tuhan kami yang baik, Bapa kami di surga, Tuhan Yesus, saat ini Engkau melihat saudara yang di seberang layar, Tuhan, mereka yang sedang mengalami kehilangan, mereka yang ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi. Saat ini Tuhan, Engkau balut mereka dengan kuasa kasih-Mu. Ingatkan mereka bahwa mereka nggak sendirian, bahwa Engkau ada bersama mereka. Berikan mereka harapan yang baru Tuhan. Biarkan mereka memproses masa ini dengan baik Tuhan. Berikan pengharapan, berikan comfort and strength, kekuatan dan kenyamanan, agar mereka tidak pernah merasa bahwa mereka ditinggalkan. Engkau ada bersama mereka, berikan kekuatan untuk keluarga besar mereka, dan kiranya mereka bisa melihat ke hari esok Tuhan. Karena sesungguhnya keluarga mereka ada bersama mereka. Kirim orang-orang yang bisa menyemangati mereka Tuhan, agar mereka tidak kehilangan semangat dan gairah dalam kehidupan. Sekali lagi Tuhan, biar mereka bisa menyongsong kehidupan dengan semangat yang baru. Kami berdoa semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ingat ya, Tuhan sayang banget sama lu. Semangat.